Shalom, puji Tuhan, kita kembali akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baru, hari berkat Tuhan yang boleh kami alami lagi. Kami hendak melandasi, memulainya dengan firman. Biarlah firman-Mu menuntun kami dalam menjalani hari ini dan kehidupan kami ke depan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah, kalau Tuhan suruh, lakukanlah. Kalau Tuhan suruh, lakukanlah. Nah, ada satu ilustrasi, suatu ketika dalam suatu perjalanan Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh Petrus dan Andreas untuk membawa batu. Andreas mencari dan mengambil batu yang kecil sebesar genggaman satu tangan saja. Sementara Petrus dia mencari dan mengambil batu yang cukup besar, sebesar genggaman dua tangannya. Mungkin beratnya sekitar 5 kilo. Sementara dalam perjalanan si Andreas mengejek dan mengolok-olok Petrus. Dia berkata, "Mengapa kamu membawa batu seberat itu? Apakah kamu enggak ada kerjaan? Apakah kamu enggak susah? Buat apa batu sebesar itu? Lihat aku dong, hanya membawa batu segini saja, segenggamku saja. Kan ringan, tidak menyusahkanku." Nah saudara, sementara Andreas dan Petrus berbicara, dan setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, tibalah mereka di suatu tempat yang sepi untuk istirahat. Untuk mereka makan karena mereka sudah kelaparan. Kemudian berkatalah Yesus, "Apa yang ada padamu?" Jawab Petrus dan Andreas, "Tidak ada apa-apa, yang ada hanya batu." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Bawalah itu kepadaku." Kemudian Yesus mengangkat batu itu dan menengadah ke langit, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Kiranya batu-batu ini menjadi roti." Dan betul, batu-batu itu pun menjadi roti. Nah, pertanyaannya, ketika batu itu menjadi roti, kira-kira roti siapakah yang paling besar? Nah, pasti roti Petrus. Sedangkan roti Andreas hanya segenggam dan hanya sekali dua kali makan dan telan habis. Sementara Petrus bisa menikmatinya dan kenyang dengan rotinya. Nah saudara, apa pelajaran yang dapat kita petik dan timba dari ilustrasi ini? Yang namanya saja ilustrasi. Artinya kalau Tuhan suruh, lakukanlah. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan lakukan. Memang terkadang yang Tuhan suruh itu selalu tidak kita mengerti. Selalu hal-hal yang tidak mungkin atau mustahil. Selalu tidak kita sukai, bahkan selalu menyusahkan dan merepotkan kita. Tetapi ketahuilah bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan tidak akan pernah sia-sia. Inilah juga yang dialami oleh Petrus ketika dia bekerja sepanjang malam mencari ikan dengan teman-temannya yang lain. Dan ketika dia sedang membasuh jalannya, Yesus datang dan menyuruh dia untuk menebarkan jala pada pagi hari di tempat yang cetek, tempat yang tidak dalam. Dan itulah respon reaksi daripada Petrus. Petrus berkata, "Guru, telah sepanjang malam." Artinya bukan satu malam saja, tapi bermalam-malam. Dia katakan, "Kami bekerja keras, bukan bekerja yang ringan. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Artinya, secara manusia, Petrus bisa saja tidak mengikuti apa yang disuruh Tuhan. Karena dia punya pengalaman. Dia hidupnya memang dengan ikan. Dia seorang nelayan. Dia tahu. Tapi inilah yang menarik di sini. Dia tahu siapa yang menyuruhnya. Itulah sebabnya akhirnya Petrus menebarkan jala juga. Dan lihat akibat dari ketaatannya, Petrus akhirnya mendapat sejumlah besar ikan, bahkan jalannya hampir koyak. Dan dari pengalaman itu, dia tidak hanya mendapat berkat, tapi Tuhan panggil dia secara khusus untuk menjadi berkat, menjadi penjala
manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suruhan dan perintah Tuhan sesungguhnya sudah ada, sudah lengkap. Tuhan tidak perlu berfirman lagi, karena semua sudah sempurna dan sudah final ada di dalam Alkitab. Karena itu mari setialah, bertekunlah membaca firman Tuhan, dan perhatikanlah perintah-perintah Tuhan di sana. Dan mari lakukanlah apa yang diperintahkannya. Seperti katanya, ikutlah aku, sangkalilah dirimu dan pikulah salib. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Beribadahlah, melayanilah, mengampunilah, memberilah, bersaksilah, dan beritakanlah Injil, berdoalah dan lain sebagainya. Maka semua perintah-perintah ini pasti akan memberkati dan membahagiakan hidup kita. Ingat, firman Allah dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itulah sesungguhnya kebenarannya. Dan kebenaran ini ya dan amin dan terbukti sampai dengan saat ini. Apabila setiap orang ketika disuruh diperintahkan Tuhan, dia melakukannya, maka itu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu ingat, kalau Tuhan suruh, lakukanlah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mohon supaya Tuhan tolong kami oleh Roh Kudus, agar setiap perintah dan firman-Mu yang ada di dalam Alkitab, yang sudah kami baca, tidak kami baca saja, tapi kami hidupi, kami taati, dan kami jalani sebagai bagian ketaatan kami untuk menerima setiap janji Tuhan, berkat Tuhan. Sebagaimana Petrus, demikian juga kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.